Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral meme Jokowi jawab penyebab banjir Kalimantan Selatan. Semuanya salah hujan. Perdebatan penyebab banjir Kalimantan Selatan atau Kalsel masih berlanjut di kalangan aktivis dan birokrat pemerintah. Selagi masih berdebat, muncul meme Jokowi yang menjawab penyebab banjir Kalsel dengan lucu dan kocak. Dalam meme itu menghadirkan Presiden Jokowi dan juga presenter Najwa Shihab. Meme Jokowi jawab penyebab banjir Kalsel itu sederhana. Najwa bertanya ke Jokowi soal penyebab banjir Kalsel dan kebakaran hutan. Meme Jokowi jawab penyebab dari banjir Kalsel, disebarkan oleh akun @sipsquad. Jawaban Jokowi pun beda tipis, curah hujan yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Karena hujan terus, Presiden Jokowi mengungkap banjir Kalsel karena hujan selama 10 hari, sehingga Kalsel pun banjir. Banjir terparah di Banjar, ada sekitar 20.000 orang yang mengungsi akibat banjir di daerah itu. Penanganan kerusakan infrastruktur katanya sama pentingnya dengan evakuasi korban jiwa. 3 hal tadi penting untuk kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Selain itu juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, begitu kata Jokowi pada Senin 18 Januari. Jokowi mengatakan banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena intensitas hujan yang tinggi selama 10 hari. Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik meningkat menjadi 2,1 miliar kubik air sehingga air meluap di 10 kabupaten dan kota. Jokowi pun juga menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak. Jokowi pun juga menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak. Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sebanyak 10 kabupaten dan kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola. Berkurangnya hutan, primer, dan sekunder yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan, menurut Tim Tanggap Darurat Bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Karena itu LSM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang dan perkebunan sawit di provinsi tersebut, lantaran menjadi pemicu degradasi hutan secara masif. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan akan melakukan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bencana serupa tidak lagi terulang. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Lapan, Rohis Homarudin, menjelaskan antara tahun 2010 sampai dengan 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar. Hutan sekunder 116.000 hektar, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektar dan 47.000 hektar. Sebaliknya, kata Rohis, area perkebunan meluas cukup signifikan, yaitu 219.000 hektar. Kondisi ini, ia juga melanjutkan memungkinkan terjadinya banjir. Di Kalimantan Selatan, apalagi curah hujan pada 12 sampai dengan 13 Januari 2021 sangat lebat berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta. Itu merupakan analisis dari mereka, makanya disebutkan kemungkinan. Kalau saja dari hujan berhari-hari dan curah hujan yang besar, sehingga perlu analisis pemodelan yang memperlihatkan apakah pengaruh penutupan lahan berpengaruh signifikan atau tidak. Begitu kata Rohis kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Data yang kemudian ia pegang menunjukkan total area perkebunan di sepanjang daerah Sungai Barito kini mencapai 650.000 hektar. Jika dibandingkan dengan luasan hutan di sekitar Das yang mencapai 4,5 juta hektar, maka perkebunan telah menghabiskan 12 sampai dengan 14% dari keseluruhan area. Tapi, Rohis berharap tidak terus tergerus. Sebab kajian BNPB menyebut Kalimantan Selatan termasuk daerah yang berisiko terhadap bencana banjir. Kata dari data BPBD Provinsi Kalsel menunjukkan sebanyak 67.842 jiwa terdampak banjir di sejumlah wilayah Kalsel. Pantauan 8 setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang terdampak banjir. 7 di antaranya luas genangan banjir mencapai 10.000 sampai 60.000 hektar. Kabupaten Barito luas genangan 60.000 hektar, Banjar 40.000 hektar, Tanah Laut 29.000 hektar, dan seterusnya.
Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mencatat 50% dari lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Merujuk pada kondisi itu, ia mengaku telah berulang kali memperingatkan bahwa provinsi tersebut dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran mayoritas pemilik tambang maupun sawit merupakan perusahaan skala besar. Oleh karena itu, ia tidak kaget jika bencana ekologis terjadi saat ini dan yang terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Banjir besar belum pernah terjadi di tahun 2006, tapi tidak sampai merendam 13 kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin yang dikeluarkan, sebab ia meyakini alih fungsi lahan itu menyebabkan degradasi hutan. Rohis juga mengatakan antara 2010 sampai 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar, hutan sekunder 116.000 hektar, sawah dan semak belukar 146.000 hektar, dan 47.000 hektar. Lalu apa tanggapan dari pemerintah? Sekda Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menjanjikan mengevaluasi terhadap penggunaan lahan di provinsinya. Namun begitu, ia tidak memberikan kapan target evaluasi itu selesai. Sejauh ini Pemprov terkendala dalam mengevakuasi dan menyalurkan bantuan pada warga yang paling terdampak banjir, yakni di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya 2 jalan nasional pun juga terputus. Karena itu pada hari Minggu yang lalu 17 Januari, BNPB mengerahkan 1 helikopter bantuan. Kabar terkini datang dari Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan karena salah hujan, tetapi akibat dari tambang dan juga kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terjadi bukan karena sekadar cuaca yang ekstrim, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Di banjir 2021 kali ini merupakan banjir yang paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan sebelumnya. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Hal ini menunjukkan daya tampung, daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis sudah sering diingatkan. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, BPBD Kalsel merilis data harian hingga pertanggal 14 Januari 2021 tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit. Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini pun masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan sisanya berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui surat pernyataan nomor sekian tertanggal 14 Januari 2021.